pendaftarannya itu gratis ya. Terpanggil ini. Itu ya Bu Dokter. Ya, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selanjutnya kita buka pertanyaan yang langsung dari peserta. Mungkin masih ada karena kita masih punya waktu, masih banyak waktu kita. Ada peserta yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya kepada Bu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin saya bertanya. Saya kebetulan tugas di KUA Kecamatan Selimadeg, Kabupaten Tabanan. Terkait dengan program Sehati, kami sangat apresiasi sekali. Ini sangat dibutuhkan masyarakat kita. Alhamdulillah di wilayah kami itu ada beberapa produsen makanan yang memang sudah pernah dulu ketika ada sertifikasi tapi berbayar, kemudian mereka keberatan membayar karena waktu itu harus membayar Rp500.000 per pengusaha kecil itu. Kemudian sekarang dengan adanya program ini, insya Allah mereka sangat antusias untuk mengikutinya. Kemudian pertanyaan saya adalah terkait dengan Satgas Halal, Bu narasumber. Jadi Satgas Halal ini yang ada apakah baru di provinsi atau di semua kabupaten sudah ada, termasuk di Kabupaten Tabanan. Kemudian yang kedua terkait dengan penyelia halal. Nah, penyelia halal itu kan seperti di tempat kami, mungkin kami belum tahu persis ada atau belum. Nah, persyaratan khusus mungkin untuk sebagai penyelia halal itu bagaimana, dan apakah itu yang mengusahakan itu dari pihak pelaku usaha sendiri ataukah itu dari mungkin BPJPH yang menunjuk langsung. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu Aji bahwasannya bisa juga dari karyawan atau dari penyuluh atau mungkin dari orang yang ditunjuk oleh pelaku usaha sendiri. Apakah dengan penunjukan secara langsung itu bisa dipertanggungjawabkan untuk katakan kapasitas atau kompetensi dari penyelia halal itu? Atau ada persyaratan khusus yang dipakai oleh BPJPH untuk persyaratan sebagai penyelia halal? Dan saya dengar juga ada pengawas halal itu siapa atau apa sebenarnya pengawas halal itu? Mungkin ini yang saya tanyakan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diadakan ini akan mendatangkan barokah bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kan Bu Ani. Saya jawab tentang penyelia halal. Ini ada di dalam PP 39 tahun 2021 pasal 50 gitu ya. Persyaratan penyelia halal itu adalah beragama Islam dan memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Ya. Kemudian nomor B itu dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal. Artinya dia telah pernah mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi penyelia halal. Tetapi ya, ini untuk yang sertifikat ini. Tetapi sampai saat ini itu belum ada pelatihan tentang penyelia halal. Artinya belum ada yang memiliki sertifikat penyelia halal. Oleh karena itu, ini masih masa transisi sampai 2024 gitu ya. Itu masa transisi, maka diperbolehkan sampai ada pelatihan gitu ya. Jadi dipersilahkan pelaku usaha itu bisa menunjuk siapa saja. Yang penting punya ini
punya persyaratan beragama Islam, memiliki wawasan luas, dan memahami syariat tentang kehalalan, walaupun tidak dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal. Nah, maka tadi itu pun masih diberi kelonggaran lagi gitu ya. Kalau punya, terutama di UMK nih, kalau perusahaan besar ya nggak boleh. Artinya apa? Perusahaan besar itu yang memang harus betul-betul harus memilih, malah biasanya pakai tim ya, tim. Jadi tidak hanya satu orang gitu. Itu boleh karyawannya, karena kan ini berkaitan dengan honor ya, honor atau gaji yang harus diberikan kepada penyelia halal. Karena kan UMK kan lemahnya pada dana. Nah, maka ini boleh dari karyawan yang Muslim. Atau kalau enggak ya dirinya sendiri kalau memang pelaku usaha itu Islam. Atau kalau enggak ya mungkin saudaranya atau anaknya yang sudah dewasa gitu ya, yang Muslim, itu bisa juga ditunjuk. Nah kalau umpamanya semua tidak ada, karyawan nggak punya yang Islam, kemudian dirinya sendiri bukan orang Islam, saudaranya juga tidak ada yang Islam, maka ini bisa minta kepada pejabat yang ada di daerah tersebut, Kementerian Agama lah gitu, untuk bisa menunjuk atau menolong apakah dirinya sendiri mau jadi penyelia halal itu boleh gitu. Atau menunjuk penyuluh yang dekat dengan pelaku usaha, kan umpamanya di daerah Selemadeg, maka penyuluh yang di sekitar Selemadeg itu yang ditunjuk. Karena apa? Karena penyelia halal ini tugasnya sangat penting gitu. Dia mengetahui proses produk itu gitu. Lah kalau jauh-jauhan kan nggak mungkin. Apalagi nanti kalau ada pemeriksaan gitu. Kan disimpan untuk persiapan makan. Jadi persiapan makan untuk ke depan itu sudah ada. Mohon di-mute. Siapa ini? Pak Oleh Karso. Ya. Tolong di-mute. Ya, jadi gitu Pak Muhammad. Siap. Kemudian Satgas Halal itu di wilayah ada. Kemudian di kabupaten kota ada. Dan itu ditunjuk adalah kasih Bimas Islam dan anak buahnya gitu. Karena kan tidak hanya jadi koordinatornya itu kepala kantor, kemudian kasihnya itu adalah ketua Satgas, kemudian nanti dibantu dengan operator atau verifikator dari stafnya gitu yang ditunjuk. Dan nanti SK-nya itu dari Kanwil. Dari Kanwil nanti meng-SK-kan gitu. Itu ya Pak Muhammad. Siap, terima kasih. Monggo Bu Dokter. Terima kasih kepada Bu Ani. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Bu Dokter Ismoyo, Bu. Pak Ismoyo. Pak Sekjen. Ya, Bu Hajah mau nanya apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hajah, apakah Satgasnya sudah dengan Sukovindo udah bersosialisasi atau baru LP POM MUI Bali? Karena kalau kami dari MUI Bali menyarankan kepada peserta yang dari MUI Kabupaten Kota dan juga jajaran MUI apabila punya usaha bisa ininya dengan LPPOM MUI sehingga kita bisa juga ikut memantau. Kegiatan ini juga sangat bagus diprakarsai oleh Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, tapi juga nanti Komisi Ekonomi MUI Bali akan membantu Bu untuk UMKM yang ada di lingkungannya MUI Bali karena banyak sekali pengurus dan anggota MUI Bali yang punya usaha UMKM. Jadi saya mohon teman-teman peserta di sini yang ada 56 ini bisa menginformasikan bahwa MUI Bali
dengan Komisi Ekonominya, dan juga kebetulan MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, juga sudah mengadakan sosialisasi sehati ini. Saya harapkan bisa nanti bekerja sama dengan LPPOM MUI Bali. Saya juga sebetulnya auditornya Sukovindo, Bu. Tapi saya tidak mengarahkan ke Sukovindo, mohon maaf, karena saya rasa MUI Bali dan LPPOM MUI Bali sudah menjalankan tugas ini sudah sangat lama, sehingga peranan MUI Bali dalam perekonomian umat ini juga bisa dimaksimalkan. Jadi sekali lagi kepada teman-teman, saya selaku Sekum MUI Bali mengharapkan bahwa kegiatan sehati ini bisa diarahkan ke LPPOM MUI Bali. Kalau Bu Ani otomatis nggak bisa beliau mengarahkan. Kalau saya selaku MUI, selaku Sekum bisa mengarahkan kepada teman-teman di MUI yang punya bisnis UMKM, bisa bekerja sama dengan Komisi Ekonominya MUI plus dengan LPPOM MUI Bali. Sekali lagi Bu Nyai Ani Haniah, Pak Ahmad Kosim, Pak Haji, Pak Yai, terima kasih sudah mensupport kegiatan kami di MUI Bali yang diprakarsai oleh Komisi PRK ini. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Dian, Bu Rahmani, dan juga Pak Ketum dan semuanya yang semangat dari tadi ini jam 9 sampai jam 11.19 masih aktif mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan sosialisasi ini bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman di LPPOM MUI Bali dan Komisi Ekonomi. Ya. Terima kasih Pak Is. Apakah ada komentar dari Bu Ani? Ya. Terima kasih Pak Sekretaris Umum ini Pak Ismoyo. Ya. Jadi kami sudah mengadakan koordinasi dengan semua pihak yang bekerja sama di dalam jaminan produk halal ini, termasuk dengan LPH yang beberapa waktu lalu kami sudah mengundang rapat koordinasi dan kedua LPH hadir. Artinya Sukovindo sudah juga menyatakan kesiapan menjadi memeriksa kalau memang Sukovindo yang dipilih, kan gitu. Juga LPPOM MUI, saya mengucapkan terima kasih sudah betul-betul melaksanakan pemeriksaan halal ini sudah dari zaman bahela gitu ya, dari lama sekali gitu. Terima kasih. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Pak satunya begitu. Jadi silakan saja pelaku usaha, tapi insya Allah yang dua-duanya itu sudah siap menerima. Kalaupun tadi Pak Ismoyo mengharapkan istilahnya pelaku usaha yang ada di Zoom ini untuk memilih LPPOM, ya monggo silakan saja. Jadi kami yang jelas bahwa kita itu sudah punya LPH 2 gitu. Bahkan ini kita harapkan perguruan tinggi Islam itu supaya bisa juga membuat atau mendirikan LPH yang nanti akan betul-betul sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha. Kalau satu LPH itu nanti antreannya terlalu banyak gitu ya. Jadi maka dibutuhkan LPH yang lain agar bisa mengakomodir pelaku-pelaku usaha yang akan mengurus sertifikat halal. Terima kasih Pak Haji Supoyo. Statementnya yang tadi. Terima kasih. Monggo Bu Dian. Terima kasih Bu Ani. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, apakah masih ada? Ibu Ani masih kan? Masih oke Bu Ani? Monggo, silakan kalau masih ada. Saya Bu Adi. Saya dengan oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nani Daluk. Di Budok ya. Saya mau tanya Bu Haji. Ya. Sebenarnya kita ingin mendapatkan sertifikat halal ini kan kita harus menyertakan dokumen persyaratan yang 1 sampai dengan 10 itu kan. Ya. Lain kan daftar nama produk dan bahan, proses pengolahan.
terus apa namanya foto prosesi produksi kan itu kan saat saya saat saya ingin mencari surat halal itu saat itu saya buat kue 2 macam kan gitu sudah dapat. Terus suatu saat nanti kalau saya ingin menambah jumlah kue saya lagi, apakah harus mendaftar lagi gitu loh dengan syarat-syarat seperti ini? Apa tinggal menempelkan logo halal saya ke kue-kue saya yang lain itu? Melalui proses lagi, apa tinggal menempelkan begitu saja? Saat daftar kan saya 2 kue Baji. Nah, terus untuk selanjutnya berapa bulan kemudian atau berapa tahun kemudian seandainya saya ada tambahan kue lagi, produk halal itu apa bisa tinggal saya tempelkan gitu saja atau saya harus lapor atau izin dulu gitu maksud saya. Itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ani, pertanyaannya bagus sekali. Ya. Jadi kalau untuk pengurusan sertifikat halal ini, dia produk yang diajukan itu akan muncul di dalam sertifikat itu. Iya. Jadi kalau seandainya hanya 2 ya 2 gitu loh. Nah, kalau besoknya kemudian dia akan menambah lagi, maka dia harus mengajukan baru lagi. Kalau makanya mumpung ini ada sertifikat halal gratis, maka itu tadi kan diberikan kesempatan. Satu jenis itu untuk berbagai macam nama produk. Umpama kan kalau kue basah itu ya. Saya tadi kok enggak hafal ya. Itu kue basah itu masuk di mana? Nah, kue basah itu berarti semua yang ada kue basah itu berarti dia masuk di situ. Kalau punya 20 produk, masukkan aja semua gitu. Begitu ya, Mbak. Makanya tadi saya kan berikan contoh itu roti gitu ya. Roti punya usaha roti tapi berbagai macam roti. Nah, roti ini pokoknya yang penting maksimal 20, tidak boleh lebih gitu. Kalau ada 21 berarti yang satu ini kancret. Harus diurus sendiri gitu ya. Karena maksimalnya itu 20 begitu. Karena itu nanti masuk di dalam sertifikat itu. Baik, berarti sekalian saja Bu Haji ya kita sebutkan semua itu meskipun kita hanya 2 gitu. Jadi suatu saat tinggal nempelin gitu ya Bu Haji kalau kita bikin ya. Enggak, memang sekarang produknya berapa? Sekarang sih baru 2 gitu. Ya kalau memang mau menyebutkan 3, 4, 5, kemudian belum produk, tapi nanti ketika pemeriksaan harus buat gitu loh. Begitu. Berarti enaknya bagaimana Baji 2 dulu ya? Ya monggo saja. Ya kalau memang kan itu sudah terbiasa 2 ya berarti 2 dulu gitu. Baiklah. Tuh, okay. Jadi ketika LPH nanti turun mengajukan memeriksa, maka dia harus menyiapkan semuanya ya. Termasuk juga ketika mengupload dokumen itu kan harus menyebutkan juga semuanya kan. Bapaknya sekarang baru ada 2 tapi kepengen 5 gitu. Maka 5-5-nya harus disebutkan di situ. Prosesnya harus kayak apa itu harus disebutkan di situ. Baik. Bahan-bahannya juga. Itu ya. Paham. Nggih, insyaallah siap. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Termute waktu beberapa menit lagi. Ya, Ibu Ani masih oke? Silakan. Ya, silakan. Bapak Ibu sekalian masih ada? Ya. Assalamualaikum Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Oh ya. Oh ini Tante Ririn ya. Ririn Kalau kayak misalnya, saya mau tanya Bu Ani, kalau misalnya pas cateringan masaknya kan sesuai dengan misalnya pesanan begitu. Kalau misalnya harus menyebutkan semua dan harus masak semua ketika diperiksa, berarti harus misalnya jumlahnya 20 ya harus masak 20 gitu Bu Ani, bagaimana? Ya. Misalnya ini. Itu tergantung yang memeriksa ya. Tergantung yang memeriksa. Karena kan dia akan memadukan antara dokumen yang disampaikan, dikirimkan ke
si halal, yang diajukan ke si halal itu harus sesuai juga dengan proses yang dilakukan di rumah, itu di tempat produksi. Itu kalau mamanya catering ya, cateringnya memang sesuai dengan pesanan. Tidak ada catering itu buat terus tanpa pesanan. Kalau catering buat sendiri itu namanya jual, buka warung gitu ya. Ya. Jadi catering itu bisa banyak karena kan yang dimasak tentu banyak. Umpamanya ada rendang, ada sambal goreng ati umpamanya, ada cecek, ada macam-macam gitu ya. Capcay ya. Itu semua dituliskan bahannya semuanya gitu ya. Terus belinya bahan itu di mana. Kalau itu bahan yang dari sumber alam, contoh sayur, sayur-sayuran itu tidak perlu pakai sertifikat halal, gitu ya. Nah, terus maka ini memang harus mungkin sedikit-sedikit gitu kalau membuatnya kali. Ya, dan dalam porsi yang sedikit. Kalau masakan itu bumbunya deh yang gitu. Ya bumbu, ya bahan. Ternyata kan ada bahan utama, bahan tambahan, bahan penolong ya. Jadi bahan utamanya apa? Bahan utama itu kan adalah bahan yang apabila tidak ada, tidak jadi gitu. Buat rendang, bahan utamanya apa? Daging. Nah, kok dagingnya nggak ada, nggak jadi rendang, gitu ya. Nah, ada bahan tambahan gitu. Bahan tambahannya apa gitu. Nah, itu jadi harus diklasifikasi. Ini bahan tambahan, bahan utama, bahan penolongnya apa gitu ya. Itu harus diklasifikasi gitu. Nah, itu kalau diajukan ya semua itu harus mungkin bisa beberapa hari ya. Artinya pemeriksa itu bisa beberapa hari akan nungguin gitu. Nungguin di tempat produksi. Nah, sekarang tinggal berapa yang akan diajukan. Jadi harapannya begini, jangan sampai catering itu membuat menu 15, tapi yang diajukan itu hanya 10, yang 5 enggak. Nah, terus yang 5 itu terus apa jaminannya gitu loh. Kan nggak ada jaminan berarti kan? Karena yang 10 sudah sertifikat halal. Nah, yang 5 ini loh, Pak, nanti kalau ada pemesanan gini, Bu, maaf, ini saya hanya 10 yang ada sertifikat halalnya, yang 5 enggak. Itu terus Ibu mau pesan yang ada jaminannya apa enggak? Kan enggak mungkin seperti itu gitu. Maka sebaiknya adalah ketika catering itu punya sampai syukur-syukur bisa 15, maka 15 itulah yang diajukan. Biar kalau kita menyebutkan itu catering Mbak Ririn itu sudah sertifikat halal, gitu. Itu secara otomatis semuanya sudah halal. Gitu ya. Oke. Berarti harus masak sejumlah, misalnya 15 ya 15. Ya, tapi mungkin gitu. Nanti beberapa hari ya. Gitu. Artinya kan sehari ini, ya. Ini. Ya mungkin itu nanti tergantung koordinasi. Ya, okay. Koordinasi dengan LPH-nya. Oke. Oke, matur suwun. Yes, terima kasih Bu Ririn dan Bu Ani. Tadi Pak Haji Ahmad Kosim kayaknya mau masuk. Gimana Pak Haji? Masih ada di layar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pemateri dan juga dari moderator. Kami mungkin mengusulkan data-data resume yang tadi disampaikan oleh pemateri itu hal yang amat penting. Nah, kalau bisa itu nanti bisa di fotokopi dikirim ke teman-teman peserta ini. Kemudian yang kedua, kalau dulu kami kan diikut di Komisi Fatwa saat itu ada sekitar 4 tahun 5 tahunan lah. 5 tahun. Karena sekarang ini ada perubahan, memang ini hal yang amat penting untuk keselamatan, keberkahan para penyelenggara, pengusaha-pengusaha bisnis
di dalam hal masalah ini. Karena ini hal yang amat sangat penting. Saya kira nanti lewat pengajian atau mungkin lewat khutbah Jum'ah dan segala macam, ini kesempatan baik untuk sosialisasi kepada masyarakat, pada umat. Oleh karenanya, lewat teman-teman PRK ini yang kali ini sudah sangat luar biasa, ini perlu nanti ditindaklanjuti lagi. Dan yang terakhir, kami mohon undur diri karena kebetulan sekarang ada pertemuan para dosen di STI sekarang ini juga akan segera mulai. Kami mohon izin pamit duluan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sekom juga sambutan. Ketemu juga ada, alhamdulillah. Terima kasih. Mohon izin dulu saya langsung ada pertemuan sama dosen-dosen STI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ani mengenai ini materi? Kalau apa namanya tadi kan resume ya yang diminta ya. Resume ya panitia yang resume. Kemudian kalau materi nanti insya Allah kita saya share nanti di kolom chat ya. Mudah-mudahan bisa nih ya. Saya itu juga agak itu soalnya. Mana nih? Ya nanti saya kirim sebentar lagi lah. Oke, terima kasih Bu Ani. Sudah panjang lebar diskusi kita. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada? Sudah tidak bersuara, berarti. Bu Dokter termute itu. Kemudian lagi di mute itu. Oke. Bapak Ibu sekalian, apa masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, ini ada 2 pertanyaan lagi yang melalui chat. Setelah itu akan kita akhiri. Masih saya tunggu, ada Ibu, Bapak yang langsung? Oke, kalau memang tidak ada, ini Bu Ani ada 2 pertanyaan lagi mengenai ini sertifikat ini. Yang pertama mengenai sertifikat halal ini berlaku 4 tahun, apakah ada pemeriksaan berkala? Kemudian yang satu lagi pertanyaannya, saya pedagang kecil, jadi membuat kue itu kira-kira lakunya kira-kira habis kue basah untuk 24 jam katanya. Apakah saya harus meletakkan label halalnya atau kalau ada pemeriksaan saja? Nah, itu 2 pertanyaan. Ya, pedagang kecil apakah dimasukkan dia? Kalau dia dikemas harus ada di kemasan. Kalau dia dikemas, dibungkus gitu ya, maka harus ada di kemasan. Kalau dia umpamanya menjualnya minimal gini loh, konsumen itu tahu bahwa itu sudah sertifikat halal. Jadi kalau umpamanya ada pedagang gitu ya, apakah itu pedagang pisang goreng di pinggir jalan gitu ya, yang dia buka warung kecil gitu di pinggir jalan, bahkan tidak ada warungnya, ada gorengannya kayak model apa sih ya tuh, yang kecil lah gitu, ada gorengannya begitu. Itu sebetulnya cukup dengan apakah dia memasang spanduk namanya kecil begitu bahwa kami sudah bersertifikat halal, terus ada labelnya, kemudian ada nomor sertifikatnya di situ. Itu sudah cukup untuk konsumen, oh ini sudah diperiksa, sudah sertifikat halal. Jadi itu menambah ayem gitu ya. Menambah rasa nyaman bagi orang yang makan. Gitu. Jadi lebih enak begitu ya kalau tidak was-was. Ya, bisa menambah konsumen yang jauh menjadi dekat gitu ya. Nah, itu. Kemudian apa kok lupa? Pemeriksaan berkala, Bu. Pemeriksaan berkala. Ya. Pemeriksaan berkala itu sertifikatnya berlaku 4 tahun, di rentang waktu 4 tahun itu apakah ada pemeriksaan berkala? Ya. Pemeriksaan yang pertama itu adalah dari penyelia halal itu. Setiap hari itu malahan. Nah, kemudian ada pemeriksaan 6 bulan sekali.
6 bulan sekali. Kemudian ada pemeriksaan yang tiba-tiba datang. Sidak. Sidak. Jadi itu yang kalau yang sidak itu yang agak karena kan tidak siap kan kadang. Makanya kalau bagi orang yang pelaku usaha yang sudah punya sertifikat halal, diharapkan untuk bisa berkomitmen terhadap sertifikat itu, tidak boleh dirubah gitu loh. Kalaupun dirubah, namanya minyak gitu ya, ketika mengajukan itu menyebutkan merek minyak, mohon maaf, namanya Bimoli begitu. Maka ketika tidak ada Bimoli, mau ganti yang lain, itu harus ada perizinan, harus mengajukan izin kepada LPH kalau tidak salah begitu. LPH atau MUI ya, LPH itu mengajukan izin dan itu boleh dirubah kalau sudah turun izinnya, suratnya. Jadi seperti itu. Karena apa? Ini karena perlu diperiksa gitu loh. Ini penggantinya ini halal enggak gitu. Makanya kalau menurut saya kalau mengajukan kayak namanya banyak modelnya, banyak mereknya, minyak gitu ya. Minyak itu kan berbagai macam. Tulis saja banyak minyak goreng yang bersertifikat halal. Jadi kalau ganti itu bisa tidak perlu lagi mengajukan perizinan gitu. Paham ya? Kemudian apa pernah tadi? Berarti itu sama dengan BPOM ya, Bunda? Ya, BPOM itu pengawasannya terhadap kesehatan ya, apa istilahnya barang berbahaya atau tidak gitu loh. Jadi kalau sertifikat halal kan kehalalannya, makanya sering BPOM itu bersanding bekerja sama ketika pengawasan itu dengan Kementerian Agama. Jadi pengawasan Kementerian Agama. Tahun ini sudah ada beberapa pengawas yang diajukan sudah ada beberapa petugas yang diajukan sebagai pengawas sertifikat halal. Jadi kita masih nunggu SK-nya. Kalau sudah turun SK, maka pengawas ini akan bekerja semaksimal mungkin. Nanti tiba-tiba datang kepada pelaku-pelaku usaha yang sudah sertifikat halal ataupun yang belum bersertifikat halal. Itu Bu Dian. Kalau sudah punya BPOM juga harus mengurus lagi sertifikasi halal gitu. Iya. Karena beda ya. Kalau BPOM itu adalah izin edar. Tapi kalau sertifikat halal itu yang tentang kehalalan. Itu. Gitu Bu Dokter Dian. Oke, terima kasih Bu Ani. Ini pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Yang ingin saya tanyakan mengenai kalau nanti ini sudah berlaku, jadi untuk produk-produk yang non halal, mungkin Ibu tadi sudah menerangkan sih, apakah memang ditulis di kemasannya non halal atau tidak ada sama sekali keterangan atau gimana? Iya, yang ada di label, di pelabelan di kemasannya. Kemasan itu kan bahannya ada di situ. Kemudian logo halal kalau memang halal. Kalau tidak ada logo halal berarti ada tulisan non halal. Itu. Jadi kalau halal itu ada logonya, bukan tulisannya saja. Artinya kan ada sih sekarang ya modelnya begini. Ada tulisan sendiri gitu loh. Halal gitu. Itu belum diperiksa itu. Itu belum menunjukkan bahwa produk itu produk yang sudah sertifikat halal. Belum. Tetapi itu tulisannya sendiri yang menganggap bahwa makanannya atau produknya itu halal gitu. Tapi belum oleh orang yang lain gitu. Kemudian di label itu juga ada SNI gitu ya. Biasanya tulisannya gitu, terus ada masa kadaluarsa gitu ya. Oh ya, saya informasikan ini bahwa saat ini yang sudah mendaftar melalui Sehati itu sebanyak
743 yang sudah mendaftar se-Indonesia. Kuotanya 3.200. Jadi masih sisa 2.457 kuotanya yang masih tersisa. Untuk Bali baru mendaftar sampai hari ini 15 pelaku usaha. Jadi sangat kecil, belum banyak. Sedangkan yang sudah mendapatkan surat tanda terima dokumen itu baru 7. Jadi yang 8 belum. Masih nunggu antrian untuk diverifikasi. Itu sementara informasi ya. Jadi saya berharap bahwa pelaku-pelaku usaha yang ada di Provinsi Bali ini segera untuk mengurus program sertifikasi halal ini agar terutama yang UMK agar bisa dimanfaatkan baik itu oleh pelaku usaha itu sendiri maupun oleh konsumen gitu ya. Semakin banyak semakin bagus, terutama ini bagi pengusaha-pengusaha Muslim, mohon segera ya jangan cuek terhadap sertifikat halal ini, jangan cuek. Walaupun sudah beragama Islam, istilahnya saya kan Islam gitu ya, tapi belum tentu apa yang dibuat itu halal, karena kan kita nggak tahu apa bahan-bahan yang kita gunakan itu apakah halal betul atau tidak halal gitu ya. Itu Bu Dian. Monggo, silakan. Oke Bu, terima kasih. Kalau boleh tahu Bu, satu lagi sampai tanggal berapa Bu, supaya pendengar tahu. Sehati ini ditutup sampai tanggal 20 November. 20 November 2021, tetapi apabila kuota yang tadi saya sebutkan sudah terpenuhi, 3.200 tadi sudah semua masuk, maka itu sudah dianggap cukup dan tutup gitu. Walaupun belum sampai 20 November. Makanya siapa cepat dia dapat ya. Segera diproses agar bisa mendapatkan sertifikat halal gratis. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani yang sudah memaparkan sesuatu yang luar biasa dengan diskusi yang sangat hangat dan panjang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal buat kita semua. Amin. Dan dengan adanya sertifikasi halal gratis ini dapat lebih melindungi konsumen, dapat juga mendukung usaha-usaha mikro kecil sehingga menjadi konsumen nanti menjadi lebih aman, nyaman, tidak ada keraguan. Kemudian bagi pelaku usaha bisa meningkatkan kualitas usahanya agar menjadi lebih luas jangkauannya. Jadi saya ingatkan lagi agar kepada para pengusaha untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, segera menyiapkan persyaratan yang 10, mudah-mudahan masih sempat, sehingga para konsumen nanti lebih aman, nyaman, mempergunakan produksi Bapak Ibu, dan produsen juga lebih percaya diri. Saya rasa terima kasih. Mohon maaf. Bu dokter, saya bisa menambahkan pesan sedikit? Ya, silahkan Bu. Ya, jadi saya pesankan ketika membuat nama produk itu harus dihindari satu, jangan memakai nama yang mengandung kemusyrikan. Ya, kemusyrikan. Jangan mengandung nama kemusyrikan. Kemudian yang kedua, membuat logo, jangan juga membuat logo dengan simbol-simbol agama selain Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan memakai nama-nama yang menimbulkan pornografi. Ya.
Terus jangan memakai nama-nama yang tidak berkah. Contoh kuntilanak, gendruwo. Nah, ini nama-nama yang menakutkan gitu ya. Nah, Rawon setan. Ya, rawon setan. Ini nggak berkah, ini nggak berkah, betul-betul nggak berkah. Kita pengennya makan itu berkah, tetapi dengan nama itu menjadi tidak berkah. Itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Ani. Sekali lagi pemaparan yang luar biasa. Mudah-mudahan para pengusaha, pelaku usaha mikro yang belum mempunyai sertifikasi halal segera menyiapkan persyaratannya dan agar usahanya juga lebih meningkat, kemudian konsumen lebih aman, nyaman dalam menikmati hasil-hasil produksi dari Ibu. Kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Sampai jumpa pembawa acara kita, Bu Ani. Bye Om Naya. Baik, Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah ini kita sudah selesai ya mendengarkan bagaimana pemaparan materi dari Ibu Ani. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Haja Ani Hania dan Ibu Dr. Haja Diamridani atas memandu acara ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir berkenan untuk mengisi daftar hadir yang ada di chat. Kemudian juga kami mohon Bapak Ibu bisa memanfaatkan info saat ini bagaimana sertifikasi halal ini supaya bermanfaat bagi para pelaku ya, produsen makanan, kemudian yang UMKM, karena tadi seperti disampaikan oleh Ibu Ani bahwa baru 20% ya dari umat ini yang memanfaatkan halal ya, 80% non muslim. Dan ini cukup memprihatinkan dan kita juga harus segera memberikan pemahaman ini juga kepada masyarakat ya yang mempunyai usaha gitu. Dan juga tadi Pak Sekum juga memberikan arahan supaya Bapak Ibu yang hadir yang berkenan untuk mengurus untuk LPPOM UI atau melalui komunikasi dengan Komisi Ekonomi di MUI Provinsi Bali. Kemudian juga tadi ada Ibu yang menyampaikan bagaimana caranya kami untuk menghubungi. Nanti insya Allah informasi Ibu bisa menghubungi dari MUI Kabupaten Kota setempat atau di ormas-ormas masing-masing. Kebetulan kami juga ada grup yaitu berisi pimpinan dari Ormas Islam Wanita tingkat provinsi. Nah, nanti insya Allah kita akan sampaikan juga informasi tersebut di grup tersebut. Baik Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada penghujung akhir daripada acara sosialisasi sertifikat halal gratis sehati yang dilaksanakan oleh Komisi PRK MUI Provinsi Bali pada siang hari ini. Untuk itu sebelum ditutup, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ketua Umum MUI Provinsi Bali, kepada Bapak Sekum MUI Provinsi Bali, kepada Ibu Ketua Bidang PRK MUI Provinsi Bali, Ketua Komisi PRK MUI Bali, tidak lupa juga kepada narasumber dari Kemenak Provinsi Bali, kemudian juga kepada moderator yang berkenan untuk memandu acara, juga pada Pak Yai Ahmad Qasim yang tadi sudah hadir juga bersama dengan kita. Kemudian juga kami aturkan terima kasih pada undangan yang hadir, tidak bisa kami sebutkan satu-satu dari seluruh elemen masyarakat Muslim yang ada di Provinsi Bali. Demikian akhir daripada acara ini. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara terdapat kekurangan maupun kekhilafan. Kami selaku panitia penyelenggara menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, dan insya Allah kita akan
bertemu kembali di acara-acara dari Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Provinsi Bali di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami akan melakukan foto bersama. Mohon jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu. Ibu-ibu mungkin dipersilakan Ibu Rahmani untuk mengambil foto. Bunda, untuk materinya gimana nanti? Untuk materi sudah di kolom chat. Sudah ada di kolom chat. Nanti juga kami akan sampaikan Ibu kepada Ibu Ketua Ormas ya di level provinsi. Nanti kami mohon untuk bisa menyampaikan kepada pengurus-pengurus Ormas di level kabupaten. Apakah sudah selesai untuk difoto Ibu Rahmani? Belum, ini belum pada dibuka, biar dibuka ya, dulu. Mohon dibuka videonya. Sebentar saja Ibu sebelum kita tutup. Iya. Saya ikut enggak, Bu? Ibu Fatimah, Ibu ya. Siap-siap semuanya. Ibu Sukmayanti, mari. Ibu Sri Maulida, Ibu Aisyah. Ya. Bismillah ya. Fahmi, sebentar. Bapak Prasetyo. Ya, Pak Pras boleh ikut. Mari. Ada siapa lagi? Ibu Wahida, Ibu Agus Linar, belum kelihatan, Ibu Ani Rusmiati, Ibu Nini Nurhamid, Ibu Vera. Ya, slide pertama ya. Sekarang kita ke slide kedua. Iya. Masih ada yang tertutup tapi biar ya. Mungkin malu-malu, ya. Mandi. Ya, sudah pakai dokumentasi. Nggih, sampun. Terima kasih Bapak Ibu. Teman-teman teman-teman, terima kasih ya. Tetap semangat untuk kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Sehat. Iya. semua. Iya. Bu Haja Ani sampai ada tante saya dari Jakarta loh ikut. Oh ya. Terima kasih. Luar biasa semangat soalnya ini pematerinya. Karena di Jakarta belum ada info, katanya kok sini udah ada info tentang sosialisasi ini kan belum mungkin kurang apa namanya nggak paham kali, lebih taunya dari Bali beritanya. Iya. Alhamdulillah manfaatnya. Mudah-mudahan manfaatnya. Iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dimatikan ya, diselesaikan ya semuanya. Minta maaf ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.